Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Salah satu wakil Asia atau AFC di Piala Dunia 2026 yaitu Australia tampil sangat gemilang di laga perdana mereka di grup D ketika menumbangkan wakil asal Turki ya dengan skor yang meyakinkan 2-0, membawa pulang 3 poin penting untuk menjaga asa Australia lolos ke fase gugur, di mana pelatih dari Australia ini sangat-sangat cerdik sekali bagaimana Tony Popovic ini melihat lawannya yaitu Turki tentu banyak diisi oleh para pemain yang bermain di klub top Eropa, sehingga Tony Popovic menggunakan strategi bertahan dengan sangat rapat dan juga rapi sehingga bisa melakukan counter attack yang mematikan, dan terbukti 2 gol bersarang di gawang Turki ya. Ya memang sepak bola bertahan itu tidak diharamkan ya, buktinya Australia bisa melakukannya gitu. Dan ya kita juga tentu harus melihat lawan dan kualitas lawan kita seperti apa. Jangan kita mempunyai pemain yang berkualitas memang, tetapi kita tidak melihat lawan kita sehingga kita terlalu gegabah untuk melakukan sepak bola menyerang. Nah, seperti halnya Australia ini, mereka benar-benar punya pelatih yang sangat cerdik sekali melihat kemampuan skuadnya yang dimiliki, tentu dengan melihat juga kualitas dari lawannya. Ya, terbukti di atas lapangan para pemain mampu menerapkan strategi yang diinginkan oleh Tony Popovic. Dan kalau teman-teman melihat bagaimana starting line up dari Australia ini ketika menghadapi Turki kemarin, itu mayoritas diisi oleh para pemain muda ya. Hanya satu pemain yang sudah berusia 30 tahun, yaitu pemain bertahan mereka si Cameron Burgess ya, mantan rekan setimnya Elkan Bagot di Ipswich Town, itu berusia 30 tahun, pemain paling senior. Dan ya para pemain lainnya masih di bawah 30 tahun, dan bahkan ada 6 pemain yang masih berusia di bawah 25 tahun. Dan teman-teman juga kalau misalkan teman-teman ingat, ada 4 pemain Australia kemarin yang menghadapi Turki ini pernah dihadapi oleh para penggawa tim nasional Indonesia di Piala Asia U23. Salah satunya yaitu penjaga gawang mereka, Patrick Beach ya. Patrick Beach menjadi bintang di laga tersebut. Benar-benar sangat luar biasa di bawah mister gawang Australia, melakukan 8 save yang sangat krusial sehingga bisa clean sheet menghadapi Turki dan membuat Hakan Çalhanoğlu dan Arda Güler sangat-sangat frustasi ya. Dua tendangan bebas dari Hakan Çalhanoğlu dan Arda Güler bisa di save oleh Patrick Beach ini. Dan si Patrick Beach ini teman-teman, ini pernah dibobol oleh Komang Teguh pada saat Piala Asia U23 2024. Lalu striker mereka si Mohamed Toure juga ketika Piala Asia U23 pernah digagalkan penaltinya oleh Hernando Ari. Lalu juga ada Jacob Italiano di posisi bek kanan, dan juga ada Nishan Velupile ya, pemain pengganti. Itu adalah 4 pemain yang pernah dihadapi oleh penggawa timnas Indonesia U23, dan saat ini mereka sudah menjadi tulang punggung timnas Australia senior di Piala Dunia. Benar-benar bagaimana regenerasi sepak bola Australia ini sangat-sangat cepat sekali ya. Kenapa sih Australia ini bisa begitu cepat melakukan regenerasi? Kuncinya mereka merubah kurikulum besar-besaran di sepak bola mereka. Dulu ketika mereka diisi oleh para pemain generasi emas mereka seperti Tim Cahill, Harry Kewell, lalu juga ada Mark Viduka ya. Lalu setelah generasi itu berakhir, ada juga beberapa yang menonjol seperti Bresciano, ada Mel Jedinak, tetapi saat itu juga sepak bola Australia dianggap kurikulum sepak bolanya terlalu kaku, sehingga Federasi Sepak Bola Australia ini melakukan perombakan besar-besaran di kurikulum sepak bola mereka, salah satunya kerjasama dengan FIFA melalui program pengembangan talenta muda langsung di bawah arahan dari Arsene Wenger ya. Bagaimana para pemain atau anak-anak sejak usia dini, sejak usia 5 tahun itu mulai diajarkan
tidak hanya sepak bola, tetapi secara sport science, lalu juga nutrisi, lalu juga bagaimana kondisi fisik secara biologis, itu diajarkan semuanya dari usia 5 tahun hingga usia 20 tahun. Ditambah lagi regulasi kompetisi domestik mereka di Liga Australia itu menerapkan beberapa regulasi. Di antaranya ada salary cap dan dikombinasikan dengan insentif para pemain muda. Jadi apabila klub-klub di Liga Australia ini memainkan para pemain muda hasil binaan mereka, itu klub tersebut akan diberi kelonggaran secara finansial gitu. Nah, tentu itu akan menguntungkan bagi klub-klub tersebut yang menurunkan para pemain muda, sehingga klub-klub di Liga Australia ini daripada membeli pemain dari luar, dari Eropa ataupun lainnya, mereka lebih memilih untuk mengorbitkan para pemain mereka di akademi mereka sendiri. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan menit bermain yang banyak kepada para pemain muda mereka, sehingga regenerasi mereka sekarang berjalan begitu cepat ya. Bagaimana para pemain inti starting line up yang diturunkan menghadapi Turki kemarin itu mayoritas itu berusia 20 ya 3 tahun ke bawah ya. Salah satunya tadi kiper penjaga gawang mereka Patrick Beach ya, yang sempat dibobol oleh Komang Teguh itu ya. Mereka sekarang sudah menjadi tulang punggung timnas Australia gitu. Itu yang menjadi kunci bagaimana Australia yang ya di masa mendatang mereka akan ditinggalkan oleh para pemain seniornya seperti Matt Ryan, Jackson Irvine, Ajis Behik. Nah, bahkan 3 pemain ini di laga menghadapi Turki kemarin menjadi cadangan gitu. Digeser oleh para pemain muda mereka yang tampil sangat luar biasa. Itulah kuncinya sepak bola Australia benar-benar cepat melakukan regenerasi, dan itu bisa ditiru oleh kita, oleh PSSI, yang memang saat ini PSSI hanya mengandalkan jalan pintas melalui mendatangkan para pemain keturunan gitu. Mendatangkan para pemain yang berdarah Indonesia. Itu juga tidak salah sebetulnya, karena memang itu juga sah secara aturan FIFA, tetapi tentu pembinaan pun juga harus dilakukan. Apabila juga kita Indonesia mempunyai target untuk lolos ke Piala Dunia 2030 nanti, tentu skuad yang saat ini ketika tahun 2030 nanti itu sudah tidak mudah lagi, dan itu harus segera melakukan proses regenerasi dari sekarang. Bahkan jika proses regenerasi sekarang baru dimulai pun itu juga baru kerasa 10 sampai 20 tahun ke depan hasilnya gitu. Sementara kita ingin lolos ke Piala Dunia 2030 sekitar 4 tahun lagi. Nah, itu juga harus dimulai dari sekarang. Kita bisa berkaca kepada Australia gitu. Itu. Jadi mudah-mudahan apapun hal-hal yang baik di federasi sepak bola di luar negeri ya, dimanapun itu, entah di Australia, Jepang dan lainnya, itu bisa diadopsi oleh negara kita ya, oleh PSSI gitu. Semoga PSSI mulai berbenah dari sekarang sehingga proses pengembangan para pemain muda kita bisa seperti negara-negara lainnya ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.